Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jody Mata. Oke teman-teman ya, semoga teman-teman semua yang masih mengikuti video-video saya dan juga masih mengikuti channel saya, semoga teman-teman segera diberikan kesehatan, semoga teman-teman segera diberikan kekuatan kembali, dan teman-teman bisa mendapatkan kebahagiaan teman-teman kembali ya. Karena mungkin beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir teman-teman sudah merasakan yang dinamakan sakit GERD, sakit anxiety disorder, sakit kecemasan seperti itu. Semoga teman-teman segera diberikan kesehatan. Oke. Nah, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng ataupun notifikasi supaya teman-teman supaya tidak ketinggalan video-video terbaru, update informasi terbaru dari channel ini gitu ya. Mohon maaf kalau videonya ini nanti agak berisik karena kebetulan saya sedang di pantai ya teman-teman, sedang di pantai. Nah, oke. Saya mau membahas tentang cara mengobati sakit GERD teman-teman ya. Cara mengatasi ataupun cara mengobati sakit GERD. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa ya, sakit GERD itu tidak semua orang merasa bahwa dia sedang mengalami sakit berat, teman-teman ya. Jadi tidak semua orang yang mengalami sakit GERD merasa bahwa dirinya itu sedang sakit, tidak. Jadi katakanlah dari 100 orang ya, mungkin adalah sekitar 40 orang ya, dari 100% itu mungkin ada 40% orang-orang yang mengalami gangguan GERD atau gastroesophageal reflux disease ya, atau naiknya asam lambung menuju ke kerongkongan, itu yang tidak menyadari akan sakit ataupun gejala yang dirasakan. Kenapa bisa begitu teman-teman ya? Kenapa bisa orang sakit GERD tetapi tidak sadar dan dia tidak membesar-besarkan apa yang mereka rasakan, sehingga ketika mereka cuek dan tidak menghiraukan apa yang mereka rasakan, itu biasanya justru dia cenderung penyakitnya itu nggak berlama-lama, ataupun ya mungkin kambuh sesekali tetapi tidak terus-menerus, sehingga mengakibatkan yang namanya ataupun yang timbulnya yang namanya anxiety disorder teman-teman. Saya banyak memiliki contoh ya. Jadi kebetulan ibu saya sendiri itu juga mengalami GERD, istri saya itu juga mengalami GERD teman-teman. Tetapi GERD yang dirasakan itu beda dengan GERD yang dirasakan banyak orang gitu loh ya. Karena yang membedakan di sini adalah kecemasannya gitu. Jadi sakit GERD itu dibedakan menjadi dua juga. Ada yang mengalami yang namanya anxiety disorder, dan ada juga yang tidak mengalami anxiety disorder. Jadi ya beruntung aja ya, sungguh beruntung kalau saya menurut saya, kalau orang yang sakit GERD tetapi tidak disertai dengan kecemasan, karena biasanya yang dialami ya mual tentu, terus kemudian perutnya kembung, perutnya begah, nyeri ulu hati, terus kemudian juga merasakan biasanya dada terasa panas. Itu hal yang lumrah teman-teman, hal yang wajar banget itu dirasakan oleh orang yang menderita GERD, gangguan asam lambung, naiknya asam lambung menuju ke kerongkongan. Tetapi ini tidak dengan orang yang mengalami anxiety disorder. Kalau orang yang mengalami anxiety disorder, ketika kita sakit GERD, biasanya akan menganggap bahwa sakit kita ini sakit yang parah, sakit yang luar biasa, sehingga kita memiliki keyakinan kita sedang sakit parah, dan keyakinan itu kita bangun setiap hari, sehingga yang muncul adalah kita itu tidak percaya diri gitu teman ya. Kita tidak percaya pada diri kita ya, intinya seolah-olah kita ini sedang sakit. Kalau kita sudah menganggap diri kita sakit, yang terjadi adalah setiap hari kita akan merasa sakit, karena otomatis kita akan stres, hormon kortisol kita akan tinggi gitu teman-teman ya. Makanya orang-orang yang kena gangguan GERD terus kemudian juga ada anxiety disordernya, biasanya sakit GERD-nya itu akan lama teman-teman ya. Sakit GERD-nya akan lama, sulit untuk sembuh. Itu karena apa? Karena anxiety disorder. Beda dengan orang-orang yang sakit GERD tanpa disertai dengan kecemasan begitu. Biasanya kalau tanpa kecemasan itu ya ketika kambuh seperti itu ya, ya udah kambuh aja gitu ya. Ketika kambuh aja, nanti hilang sendiri gitu. Tapi tanpa mereka pikir terus menerus gitu. Biasanya mereka ini cuma
kenapa ya dada saya kok panas, oh mungkin habis makan ini gitu. Nanti setelah sembuh ya udah nggak dipikirkan lagi gitu. Beda dengan orang yang anxiety disorder, selalu menganggap dirinya sakit gitu ya teman-teman. Jadi fix ketika teman-teman atau kita mengalami gangguan GERD disertai dengan kecemasan ataupun anxiety disorder, fix jawabannya adalah kita mengobati anxiety disordernya. Kita turunkan kadar kecemasannya. Nanti ketika timbul gejala, timbul sensasi, teman-teman sudah nggak terlalu panik, teman-teman sudah biasa aja, udah enjoy aja, dan udah masa bodoh gitu ya. Karena apa? Karena kita itu tadi teman-teman ya, berdasar pada ada sebagian orang yang sakit GERD tapi tidak menganggap dirinya itu sakit gitu loh. Berarti nanti kalau teman-teman yang mengalami gangguan GERD dengan anxiety disorder, terus kemudian anxiety disordernya itu kita turunkan kecemasannya, kadarnya kita kurangi, otomatis teman-teman nanti juga akan sembuh seperti orang-orang yang sakit GERD tanpa disertai dengan gangguan kecemasan. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah di kecemasannya teman-teman. Memang ya, mengelola kecemasan itu sulit memang, tetapi kalau kita ini tanamkan setiap hari, kita yakinkan setiap hari bahwa kita itu orang yang sehat, terus kemudian kita orang-orang yang sakit biasa aja seperti itu ya. Nah itu nanti sebenarnya akan ringan teman-teman ya. Apa yang kita rasakan ini akan ringan, sehingga kita nanti bisa cuek, kita bisa masa bodoh, sehingga nanti gejala itu akan hilang dengan sendirinya ya gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita itu terus-menerus memupuk yang namanya kecemasan ataupun anxiety disorder, otomatis gejala itu tidak semakin berkurang, malah justru akan semakin bertambah setiap harinya. Ada aja teman-teman ya. Karena apa? Karena justru kita akan terkena masalah baru, yaitu gangguan psikis ya, psikologis kita akan terganggu teman-teman gitu loh ya. Jadi fix pengobatannya adalah memang ya pengobatannya harus dua arah, lampunya diobati, anxiety disordernya diobati. Tetapi kalau saya sih cenderung kepada anxiety disordernya gitu ya. Kita obati, kita turunkan kecemasannya, insya Allah nanti semua gejala asam lambung, semua gejala GERD yang teman-teman rasakan itu akan berkurang dan akan hilang 100% gitu ya. Untuk menurunkannya itu sebenarnya banyak metode dan banyak cara. Kalau teman-teman menginginkan menggunakan sarana ataupun diobati dengan datang ke psikiater, ke psikolog, itu juga bisa. Pengobatan 6 bulan, kita minum obat, itu bisa. Tapi juga ada alternatif lain yang tanpa kita harus minum obat. Jadi kita lakukan yang namanya hipnoterapi gitu ya. Jadi hipnoterapi itu juga sangat bagus untuk kita gunakan untuk menurunkan kadar kecemasan kecemasan anxiety disorder gitu teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman butuh info untuk hipnoterapi, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini ya, yang saya cantumkan di sini. Teman-teman bisa menghubunginya dan teman-teman bisa lakukan jadwal, terus kemudian melakukan seksi hipnoterapi gitu. Jadi fix pengobatan GERD yang disertai anxiety disorder itu adalah kita turunkan dulu kecemasannya. Nanti kita baru ngomongin ya masalah pengobatan GERD-nya ya. Kan GERD itu kan naiknya asam lambung menuju kerongkongan, otomatis ada yang longgar di situ yang namanya otot esofagus. Tidak perlu saya jelaskan karena teman-teman sudah paham, banyak banget video-video saya yang menjelaskan itu. Pertama kita juga harus terapi itu ya teman-teman, tidurnya harus nyender ya, hindari makanan-makanan pantangan seperti itu, lakukan pola hidup sehat seperti itu. Tetapi fix yang pertama adalah teman-teman kurangi kadar kecemasan teman-teman semuanya gitu ya. Dan untuk mengurangi hal itu, anxiety disorder, gangguan tidur, terus kemudian juga GERD, teman-teman bisa gunakan herbal aslamgat ya. Herbal aslamgat itu juga bagus banget karena komposisinya sudah lengkap dan tentunya sudah BPOM ya. Teman-teman nanti juga bisa cari di Shopee, teman-teman bisa cari di nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah. Oke, sementara sekian dulu, semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan semoga selalu bahagia. Oke, saya akhiri dulu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.